Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dian Meilalia Tis'ah, kelas 3A D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya mengenai distilasi fraksinasi. Pada buku Genkoplis nomor 11.64 terdapat distilasi dari benzen toluen yang menggunakan metode konsentrasi entalpi. Feed berupa liquid dengan laju alir 100 kg/mol per jam dari campuran benzen toluen pada boiling point yang terdiri dari 55 mol persen benzen dan 45 mol persen toluen. Pada proses ini didestilasi menggunakan tekanan 101,32 kPa atau 1 atm dengan XD atau fraksi benzen pada distilat sebesar 0,98 dan XW atau fraksi benzen pada bottom sebesar 0,04. Destilasi ini menggunakan reflux ratio sebesar 1,3 kali reflux minimumnya. Kemudian yang ditanyakan yaitu 1. Theoretical number of tray needed atau stage yang dibutuhkan dalam proses destilasi. Yang kedua, menghitung beban panas dari kondenser dari boiler. Dan yang ketiga, menentukan minimum number of theoretical trays at total reflux. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat skema yang sederhana seperti ini, yang terdiri dari kolom destilasi, kondensor, dan reboiler parsial. Pada soal diketahui bahwa laju alir feed yang masuk sebesar 100 kg/mol per jam dan XF atau fraksi benzen pada umpan sebesar 55% atau 0,55. Setelah proses destilasi, diinginkan fraksi benzen pada destilat yaitu sebesar 0,98 dan fraksi benzen pada bottom yaitu sebesar 0,04. Langkah selanjutnya kita mencari neraca massa total dan neraca massa komponennya. Pada proses ini neraca massa total yaitu F feed yang masuk sama dengan D plus W. Feed di sini sudah diketahui yaitu sebesar 100 kmol per jam sama dengan D dan W-nya belum diketahui. Jadi tetap saya tulis D dan W. Lalu saya pindah ruas, D sama dengan 100 min W. Selanjutnya kita mencari neraca massa komponen. Neraca massa komponen di sini yaitu mengalikan neraca massa total ini dengan fraksinya masing-masing, yaitu F dikali XF sama dengan D dikali XD ditambah W dikali XW. Feednya di sini kita tulis 100 sudah diketahui, kemudian XF-nya 0,55, kemudian D-nya tadi belum diketahui. Oh, di sini kita masukkan D sama dengan 100 min W dikali XD, XD-nya tadi 0,98 ditambah W-nya belum diketahui dikali XW-nya 0,04. Oke, kita kalikan seperti biasa. Ini adalah 55 sama dengan 98 min 0,98 W ditambah 0,04 W. Nah, di sini kita pindah ruas. 0,94 W sama dengan 98 kurangi 55 jadi 43. Oke, jadi W sama dengan
43 dibagi 0,94. Oke, seperti ini. Lalu D-nya juga bisa dicari. D sama dengan fit yang masuk 100 dikurangi W. Oke, satuannya kilomol per jam. D-nya juga. Langkah selanjutnya, kita membuat grafik kesetimbangan uap cair antara benzen dan etanol. Di sini bisa dilihat dari tabel 11.11 mengenai vapor pressure and equilibrium mole fraction data for benzene toluene system. Nah, sini ada XA-nya dan YA-nya. Sini saya sudah membuat grafik ya. Jadi cara tutorial membuat grafik yang seperti millimeter block ini bisa dilihat dari video saya sebelumnya. Ini saya plotkan XA dan YA-nya dan terbentuk grafik seperti ini. Dari grafik kesetimbangan uap cair benzen toluene tadi, langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat garis diagonal antara titik 0,0 dan 1,1 seperti ini, seperti garis berwarna ungu ini. Kemudian tadi pada soal sudah diketahui bahwa proses dilakukan pada saat boiling point, sehingga XF-nya tadi diplotkan 0,55, sehingga pada proses ini H-nya adalah 1 dan slope-nya tak terhingga. Slope tak terhingga ini maka kita tarik garis tegak lurus antara XF. Ini adalah slope yang tak terhingga. Kemudian kita plotkan titik XD-nya di sini yaitu 0,98 dan XW-nya 0,04. Dari titik XD kita tarik sampai ke persimpangan di slope dan kurvanya. Kita tarik garis lurus hingga ke sumbu Y. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah intercept lama. Intercept lamanya kita bisa lihat yaitu sebesar 0,46. Dari intercept lama ini kita bisa mencari intercept baru yaitu menggunakan rumus intercept lama sama dengan XD per R minimum plus 1. Kita masukkan XD-nya tadi 0,98, intercept lamanya 0,46. Dapat dihitung R min-nya yaitu sebesar 1,13. Nah, tadi kan di proses sudah dijelaskan di soal R operasi sama dengan 1,3 R minimum. Jadi kita masukkan R minimumnya 1,13. 1,3 kali 1,13 yaitu 1,469. Dari R yang baru ini kita dapat menemukan intercept baru dengan rumus XD per R plus 1. XD-nya 0,91 ditambah R-nya 1,47 ditambah 1. Sehingga intercept barunya 0,3967. Nah, dari situ kita bisa dari titik XD ini kita tarik ke 0,39. Nah, di sini. Ini adalah intercept barunya 0,39. Selanjutnya kita buat garis strippingnya, yaitu dari persimpangan sini garis slope dan intercept baru kita tarik ke XW. Nah, ini. Jadi yang di atas ini adalah enriching, yaitu yang kaya akan benzennya, dan yang bawah ini adalah stripping yang kaya toluennya daripada benzennya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat tray-nya atau stage-nya, yaitu dari titik XD ini kita tarik hingga kurva, lalu ditarik ke bawah hingga enriching dan seterusnya sampai ke XW. Itu caranya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Itu seperti ini. Nah, kita hitung stage yang dibutuhkan itu berapa. Jadi kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi jumlah stage yang dibutuhkan adalah 16
1 stage di boiler, di reboiler, dan 15 stage di kolom destilasi. Masuk ke poin B, yaitu menghitung beban panas dari kondenser dan reboiler. Dari data yang sudah diketahui tadi, saya tulis kembali, yaitu R operasi, D, XD, W, XW, F, dan XF. Ini adalah skema dari proses distilasi tadi, saya copy di sini. Jadi setiap komponen dikalikan dengan entalpi karena kita mencari panas. Oke, masuk ke rumus. Pada menghitung beban panas pada kondensor, ini bisa dilihat dari equation 11.60, yaitu HC sama dengan V1 kali H1 min L kali HD min D kali HD. Jadi sebelum kita menghitung, kita cari nilai semuanya ini. Pertama kita cari L-nya. L kita bisa lihat dari equation 11.45, yaitu L sama dengan R kali D. Sini R-nya tadi berapa? R sama dengan 1,47 dikali dengan D. Nah, kita temukan L-nya adalah 79,732. Sedangkan di sini kita mencari V1, yaitu L plus D. L-nya 79 ini ditambah dengan D. Nah, V1 selanjutnya kita mencari H1. H1 ini kita dapatkan rumus dari equation 11.62, yaitu YA dikali lambda A plus CPYA dikali T min T0 ditambah 1 min YA dikali lambda B plus CPYB kali T min T0. Kita masukkan nilainya. Di sini juga ada tertera tabel 11.61 physical property data for benzene and toluene. Ini tinggal dimasukkan. YA itu sama dengan XD tadi sama dengan 0,98 dikali lambda A. Lambda A adalah panas laten dari benzen itu sendiri, yaitu 30.820 ditambah CPYA, yaitu dari kapasitas panas vapor pada benzen 96,3. Kemudian T di sini kita cari dari grafik di sini. Kita plotkan dari XD-nya tadi adalah 0,98. Ini saya kasih garis ke atas hingga ke saturated liquid line, kemudian ditarik ke kiri. Jadi ditemukan T yaitu 81. Jadi T-nya 81 dikurangi T0, T reference yaitu 80,1 waktu boiling point-nya benzen, ditambah 1 min YA tadi XD 0,98 dikali lambda B, yaitu lambda B ini kita cari melalui rumus lambda B sama dengan CPB dikali TBB min T0 ditambah lambda BB min CPYB dikali TBB min T0. Ini tinggal dimasukkan. CPB-nya yaitu ini 167,5 dikali TBB-nya yaitu boiling point pada toluene dikurangi T0, T0-nya boiling point pada benzen, ditambah lambda BB-nya ini 3330 dikurangi CPYB-nya yaitu kapasitas panas pada benzen liquid yaitu 138,2 dikali TBB-nya 1 ini boiling point toluene min boiling point benzen. Nah, sehingga dapat dihitung lambda B-nya adalah 34224. Nah, kita masukkan ke dalam sini lambda B-nya 34224 ditambah CPYB-nya yaitu kapasitas panas pada toluene pada fase vapor dikali T-nya tadi 81 dikurangi 80,1 sehingga dapat dihitung H1 sebesar ini 27,9
7.870,201 kJ per kilomol. Setelah H1 kita cari, kita mencari HD. HD ini bisa dilihat dari rumus equation 11.65, yaitu HD sama dengan XA kali CPA kali T min T0 plus 1 min XA kali CPB kali T min T0. Kita masukkan XA-nya sama dengan XD tadi ya, 0,98 dikali CPA. CPA ini 138,2 dikali T-nya tadi 81 min 80,1 ditambah 1 min XD 0,98 dikali CPB ini 167,5 dikali 81 min 80,1. Nah, kemudian dapat dihitung HD-nya adalah sebesar 124,907 kJ per kilomol. Setelah HD-nya ketemu, tadi kan sudah ketemu semua ya elemennya V1, H1, L, dan HD. Ini kita masukkan, kita dapat menemukan HC. HC-nya V1-nya kita masukkan 133,987 dikali H1 min L dikali HD min D kali HD, yaitu total HC-nya yaitu sebesar berapa ini? 3.717.509,96 kJ per kilomol. Nah, selanjutnya kita mencari beban panas pada reboiler. Rumusnya kita lihat pada equation 11.617, HR sama dengan D kali HD plus W kali HW plus HC min FHF. Untuk yang belum diketahui di sini kan HW sama HF, kita cari dulu. HW-nya, untuk mencari nilai HW, kita lihat pada gambar 11.61 dengan XW-nya kan tadi diketahui 0,04. Nah, dari sini, dari 0,04 ini adalah XW, kita tarik ke atas hingga saturated liquid kita tarik ke kiri. Ini kurang lebih adalah 5.000. Jadi HW-nya yaitu 5.000 kJ per kilomol. Kemudian kita mencari HF, yang XF-nya tadi adalah 0,55. Kita cari suhunya itu melalui gambar 11.11. Nah, ini yang garis biru, ini 0,55 kita tarik ke atas hingga saturated liquid line, kemudian kita tarik ke kiri. Nah, kita lihat itu kita temukan suhunya yaitu 91 derajat Celcius. Kemudian kita cari HF-nya melalui persamaan ini. Ini sama dengan persamaan yang kita cari HD tadi ya, jadi cuma diganti XF. Jadi XF kali CPA kali T min T0 plus 1 min XF kali CPB kali T min T0. Ini kita masukkan XF-nya 0,55, ini semuanya kita masukkan. Kemudian hasilnya adalah 1650,097 kJ per kilomol. Setelah semua komponen kita cari, kita masuk ke mencari beban pada reboilernya, yaitu menggunakan rumus ini. HR sama dengan D kali HD plus W kali HW plus HC min F kali HF. Kita masukkan, D-nya tadi sudah diketahui, 54,255 dikali HD-nya juga sudah diketahui 124,907, W-nya 45,745 dikali HW-nya ini 5.000 ditambah HC yang sudah kita cari tadi itu 3.717.509,96 dikurangi F-nya, fit yang masuk 100 dikali HF-nya ini. Nah, kemudian kita hitung dan didapat sebesar 3.788.605 kJ per kilomol. Nah, itu adalah nilai beban panas pada kondensor dan reboiler. Nah, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.